Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, I'm Sophie. Di sini saya akan menjelaskan materi yang akan saya bawakan dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Menurut L. Douglas dan Theodore G. James, manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses melalui kesesuaian optimal yang diperoleh di antara pegawai, pekerjaan organisasi, dan lingkungan, sehingga para pegawai mencapai tingkatan kepuasan dan performansi yang mereka inginkan dan organisasi memenuhi tujuannya. Sedangkan menurut Hasibuan mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan organisasi, karyawan, dan masyarakat. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikannya. Dalam kamus bahasa Inggris, pendidikan diartikan sebagai pelatihan dan pembelajaran. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, pendidikan diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dan pelatihan. Sedangkan dalam terminologi Jawa dikenal dengan istilah panggulawentah yang berarti pengelolaan, pengajaran, dan pengasuhan baik fisik dan maupun kejiwaan anak. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara mendefinisikan bahwa pendidikan sebagai usaha menuntun segenap kekuatan kodrat yang ada pada anak baik sebagai individu manusia maupun sebagai anggota masyarakat agar dapat mencapai kesempurnaan hidup. Nah, jadi pengertian manajemen sumber daya manusia pendidikan dalam lembaga pendidikan, manajemen sumber daya manusia adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pengakuan pada pentingnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah sebagai sumber daya manusia yang vital, yang memberikan kontribusi atau sumbangsi terhadap tujuan sekolah dan memanfaatkan fungsi dan kegiatan yang menjamin bahwa sumber daya manusia dimanfaatkan secara efektif dan atau demi kemaslahatan individu, sekolah, dan masyarakat. Nah, selanjutnya ada tujuan dan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu tujuan personal atau personal objective. Tujuan personal yaitu membantu sumber daya manusia untuk mencapai tujuan diri individunya. Tujuan individual ini berentang dari yang sangat teknis sampai dengan yang aspirasi dan dari tujuan jangka pendek sampai dengan jangka panjang. Yang kedua yaitu tujuan fungsional atau functional objective. Tujuan fungsional manajemen sumber daya manusia adalah tujuan yang memelihara kontribusi bagian-bagian dalam organisasi agar sumber daya manusia pada bagian-bagian itu dapat menjalankan tugas secara optimal. Ketiga, tujuan organisasional atau organisasional objektif. Tujuan organisasional manajemen sumber daya manusia adalah tujuannya yang terkait dengan keefektifan organisasi. Tujuan organisasional ini tercermin dari pencapaian kinerja dan produktivitas organisasi. Jika organisasi itu sekolah, tujuan organisasionalnya adalah tingkat dan kualitas lulusan sekolah. Dan yang keempat, yang terakhir, tujuan masyarakat atau society objective. Tujuan masyarakat adalah untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan yang timbul di masyarakat, sehingga organisasi diharapkan dapat memberi manfaat atau keuntungan bagi masyarakat. Pencapaian tujuan masyarakat merupakan dampak autokomis yang ditimbulkan dari pencapaian tujuan sebelumnya, yaitu tujuan organisasional. Nah, selanjutnya, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan mencakup 13 hal. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, analisis tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Dan yang ketiga, pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, seleksi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
Yang kelima, orientasi, penempatan, dan penguasaan. Dan yang keenam, kompensasi. Dan yang ketujuh, penilaian kinerja. Kedelapan, pengembangan karir, pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Dan yang ke-10, penciptaan mutu kehidupan kerja. Yang ke-11, perundingan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ke-12, riset tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang ke-13 atau yang terakhir, pensiun dan pemberhentian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya ada peranan manajemen sumber daya manusia pendidikan. Manajemen sumber daya manusia pendidikan memiliki peranan sangat penting dalam organisasi yang digolongkan beberapa kelompok, yaitu peran administrasi. Peran ini berfokus pada bagian data seperti proses penyimpanan data, seperti dokumen pegawai, pengambilan keuntungan, kebijakan organisasi mengenai program yang digunakan untuk kesejahteraan bagi pegawai, arsip dokumen, dan sebagainya. Dan yang kedua ada peran operasional. Peran yang bersifat taktis seperti saat proses lamaran kerja, pengadaan seleksi serta wawancara, mematuhi kebijakan dan peraturan setempat, tingkat peluang dalam melakukan pekerjaan yang sangat tinggi, proses ketiga, pelatihan dan pengembangan serta sistem kompensasi. Dan yang ketiga, peran strategis. Peran ini lebih terhadap organisasi dalam menekankan orang-orang bahwasannya sumber daya manusia sangat penting dan investasi terhadap organisasi tersebut. Selanjutnya ada fungsi manajemen sumber daya manusia pendidikan, yaitu ada 6 fungsi. Yang pertama, merencanakan sumber daya manusia yang diperlukan di lingkungan pendidik. Yang kedua, pengangkatan dan pemberhentian yang berada di lingkungan sekolah. Yang ketiga, pengupahan tunjangan kepada tenaga pendidik dan kependidikan. Dan yang keempat, menilai dan mengembangkan kinerja karyawan yang ada di lembaga pendidikan. Dan yang kelima, memberikan kesempatan dalam pelatihan yang bertujuan mengembangkan sekolah. Dan yang keenam, keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian ada hakikat dan implementasi manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pada hakikatnya, berhasil dan tercapainya suatu tujuan pendidikan nasional tidak bergantung dengan sumber daya di sekolah, seperti kepala sekolah, guru, staf, tata usaha, dan tenaga pendidikan. Dalam meningkatkan prestasi atau mutu pada manajemen sumber daya pendidikan, perlu melakukan pendekatan untuk memaksimalkan bersaing dengan sekolah lainnya, dengan melakukan peningkatan terus-menerus. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum